Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Islampedia, kembali lagi di channel Islampedia pada hari yang membahagiakan ini. Kalian pasti mengetahui apa itu hutang. Seringkali kita melihat orang di zaman sekarang berhutang demi menghidupi dirinya saat susah, atau bahkan hanya untuk membeli barang mewah atau hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Banyak juga yang saat hutangnya jatuh tempo, mereka tak mampu membayarnya. Bahkan banyak dari mereka yang kabur demi menghindari orang yang menagih hutangnya. Jadi, bagaimana sih cara menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang? Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita dengan potensi ketakwaan dan berbuat jahat. Selain memiliki kecenderungan untuk bertakwa, manusia juga berpotensi memiliki sifat tamak dan rakus yang dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, perlu ada ketentuan yang mengatur interaksi itu agar menghasilkan kemaslahatan bersama dan terhindar dari kemaksiatan terhadap sesama. Ini mengapa Islam memiliki syariat untuk menghindari setiap kemaksiatan dalam jual beli dengan ilmu fikih muamalah. Dalam bahasa Arab, hutang disebut dengan al-qardah. Secara bahasa, pengertian dari hutang adalah memutus atau memotong. Sedangkan menurut istilah, memiliki makna memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapapun yang membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar, serta akan dikembalikan lagi kepada yang memberikan. Maka ini disebut juga sebagai pinjaman. Hutang dapat menimbulkan dampak yang serius karena dapat menyebabkan konflik dan akan mengakibatkan konsekuensi yang sangat merugikan. Karena Islam sangat peduli dengan hutang, banyak dalil yang berkaitan dengan hal tersebut. Islam melarang umatnya untuk meninggalkan hutang walau dia sudah meninggal sekecil apapun, karena hutang akan dipertanggungjawabkan saat di akhirat. Jika mempunyai hutang di dunia, keluarga yang masih hidup tidak wajib untuk membayarnya. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikan di akhirat nanti. Karena di sana, di akhirat, tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika kita meninggalkan hutang saat mati, jiwa kita akan menggantung karena jiwa kita tidak diterima terlebih dahulu. Itulah mengapa hutang akan menjadi pemberat hidup dan di akhirat. Orang yang tidak membayar hutangnya berarti mereka adalah pencuri. Sebagaimana yang disebutkan pada hadis berikut, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang seperti kita tahu, orang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya. Namun ternyata dosa hutang tetap tidak diampuni karena di dalamnya ada harta orang lain yang tidak kita kembalikan. Sungguh sangat mengerikan hutang itu. Jika kita terpaksa berhutang, ada hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, hutang diperbolehkan hanya saat terpaksa dan hutang wajib dilunasi. Usahakan jangan berhutang jika hanya untuk memenuhi kebutuhan sekunder atau tersier. Misalnya, di zaman sekarang, orang-orang lebih mementingkan gengsi dan derajat sosial mereka, sehingga mereka berhutang untuk membeli hal-hal mewah seperti HP keluaran terbaru atau kendaraan mewah yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, dan akhirnya mereka berhutang ke orang terdekat, bahkan pinjaman-pinjaman yang berbunga. Yang kedua, saat kita ingin berhutang, niatkanlah untuk membayarnya kembali. Jangan sampai menunda-nunda dan akhirnya berniat untuk tidak membayarnya. Bahkan dijelaskan di dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang lain atau berhutang dengan tujuan untuk membayarnya atau mengembalikannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tunaikan untuknya dan
Barang siapa yang mengambilnya untuk menghabiskannya atau tidak melunasinya, maka Allah akan membinasakannya. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, sebisa mungkin bertransaksi yang tertulis untuk menghindari konflik yang akan mendatang, seperti waktu pelunasan yang telat, mengaku tidak berhutang, dan sebagainya, sehingga hutang gagal dibayarkan. Lalu saat berhutang, hindarilah riba, karena riba adalah salah satu pengembangan harta yang diharamkan dalam Islam. Dan yang terakhir, segera lunasi hutang kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, menunda atau pembayaran bagi orang yang mampu merupakan suatu kezaliman. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah penjelasan mengenai hutang piutang dalam Islam. Semoga kita diberikan rezeki yang melimpah dan berdoa kepada Allah agar kita dapat terhindar dari berhutang, sekecil apapun itu. Semoga ilmu yang kita sampaikan di video ini bermanfaat bagi kita Sobat Islampedia. Jangan lupa untuk memberi like, subscribe, and share video ini agar menjadi amal jariah kita di akhir kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.